Teman-teman, hari ini saya akan menceritakan kepada Anda sebuah kejadian nyata dan sangat mengejutkan yang mengguncang seluruh wilayah tersebut. Peristiwa ini terjadi di sebuah lingkungan tua dengan gang-gang sempit di kota Jakarta. Orang-orang di sini menjalani hidup dengan penuh kesederhanaan. Namun apa yang mereka lihat pada malam itu menjadi kenangan yang akan mereka bawa seumur hidup. Kisah ini adalah tentang seorang gadis yang suci, saleh dan penuh cahaya, yang telah menghafal Al-Quran, hafizah di usia yang sangat muda. Di lingkungan tersebut, semua orang memandangnya dengan rasa hormat dan penuh cinta. Di wajahnya selalu terpancar senyuman yang penuh kedamaian. Dan di matanya ada cahaya yang membuat orang-orang berkata, gadis ini benar-benar hamba istimewa pilihan Allah. Namun, siapa yang tahu bahwa setelah kematiannya, sebuah pemandangan akan muncul dan membuat semua orang kehilangan akal sehat mereka. Pada hari Ratna wafat, seluruh lingkungan menjadi sunyi senyap. Para wanita menangis terseduh-seduh, anak-anak terdiam ketakutan, dan para pria sibuk mempersiapkan prosesi jenazahnya. Namun ketika mereka mencoba memakaikan kain kafan, hal-hal aneh mulai terjadi. Kain kafan itu tiba-tiba robek setiap kali dipasangkan, atau muncul percikan api yang membakarnya secara tiba-tiba. Melihat pemandangan ini, orang-orang tercengang. Para sesepuh mengira mungkin kainnya yang rapuh, lalu kain kafan baru pun dibawa. Namun hasilnya tetap sama. Kain kafan baru datang berulang kali, dan kejadian mengerikan yang sama terjadi terus-menerus. Orang-orang lelah dan sangat gelisah, hingga akhirnya, karena terpaksa, para sesepuh lingkungan memutuskan untuk memakamkannya tanpa kain kafan. Hati semua orang terasa berat. Namun apalagi yang bisa dilakukan dalam keadaan darurat seperti itu? Tetapi, kuasa Allah seolah menyembunyikan rahasia lain. Begitu liang lahat digali, tiba-tiba air mulai memenuhi lubang tersebut. Dan ini bukan air biasa. Airnya sangat dingin, jernih dan berkilauan, seolah datang dari bagian terdalam bumi. Padahal, pemakaman ini berada di tanah yang sangat kering, di mana tidak ada tanda-tanda air sama sekali. Orang-orang gemetar ketakutan. Beberapa menganggapnya sebagai tanda dari Allah. Sementara yang lain merasa takut yang luar biasa di dalam hati mereka. Akhirnya diputuskan untuk memanggil ulama besar di lingkungan itu, Kiai Mansur. Karena usia dan ilmunya, beliau adalah sandaran kepercayaan semua orang. Ketika Kiai Mansur tiba, suasana menjadi hening mencekam. Beliau memperhatikan jenazah tersebut dengan seksama. Beliau membungkuk ke arah wajah jenazah itu, dan sesaat kemudian matanya terbelalak lebar. Bibirnya gemetar, dan wajahnya menjadi pucat pasi. Orang-orang yang ada di sana bertanya dengan penuh kecemasan. Pak Kiai, apa yang Anda lihat? Jawaban yang beliau berikan, membuat jiwa setiap orang yang hadir bergetar hebat. Kisah ini diceritakan kepada saya oleh sahabat tersayangan saya, Ratna, yang asli. Dengarkan apa yang dia katakan. Ini adalah kisah dari lingkungan kami, yang masih membekas di hati saya hingga hari ini. Dan setiap kali saya mengingatnya, bulu kuduk saya berdiri. Ini adalah kisah tentang Aisyah, saudara perempuannya yang bernama Sinta, dan kecelakaan yang mengubah lingkungan kami selamanya. Di kampung kami, semua orang mengenal Aisyah. Dia adalah tipe gadis yang namanya saja sudah memberikan kedamaian di hati. Dia adalah seorang hafizah Al-Quran, berhati mulia dan begitu suci, sehingga orang-orang menganggapnya seperti malaikat. Setiap kali ada warga yang meninggal, orang-orang akan memanggil Aisyah, agar dia membisikkan doa atau azan di telinga jenazah. Mereka berharap perjalanan terakhir jenazah tersebut menjadi mudah. Orang-orang memintanya mendoakan pengampunan, dan dia akan berdoa dari lubuk hati dengan suaranya yang lembut. Aisyah adalah teman terdekat saya, sekaligus sepupu saya. Kami tinggal di bangunan tua yang sama. Saya di lantai 3, dia di lantai bawah. Bangunan itu memang tua, tetapi halaman dan koridornya menyatukan kami seperti satu keluarga besar. Ibu saya dan ibu Aisyah berteman sangat dekat, sehingga mereka menganggap satu sama lain lebih dari sekadar saudara. Mereka sering berbicara berjam-jam, berbagi suka dan duka. Namun, adik perempuan Aisyah, yaitu Sinta, benar-benar berbeda. Dia tidak pernah bergaul dengan saya, tidak juga dengan kakaknya, bahkan dengan ibunya sendiri pun tidak.
Sinta selalu asyik dengan dirinya sendiri, dan perilakunya menjadi semakin aneh dari hari ke hari. Ibu Aisyah sering mengeluh, "Salah satu putriku seperti bidadari surga. Tapi aku tidak tahu apa yang terjadi pada putriku yang satunya lagi. Mengapa hati Sinta menjadi sekeras batu?" Ibu saya selalu menghiburnya, mengatakan bahwa seiring berjalannya waktu, semuanya akan baik-baik saja. Mungkin itu hanya gejolak jiwa muda Sinta. Aisyah sangat dipengaruhi oleh neneknya. Neneknya adalah seorang wanita yang sangat religius dan saleh. Rumahnya selalu bergema dengan suara tilawah Al-Quran. Selain mengajar anak-anak mengaji, neneknya juga mengajarkan prinsip-prinsip hidup. Aisyah pun tumbuh seperti itu. Dia mengajar Al-Quran kepada anak-anak di masjid lingkungan kami. Dan suaranya memiliki daya tarik yang membuat siapapun yang mendengar akan terpaku. Karena kesederhanaan dan kebaikannya, dia sangat dihormati. Namun, hati Aisyah sebenarnya sangat rapuh. Dia sering berkata kepada saya, "Ratna, mengapa orang-orang memintaku untuk berdoa? Aku sendiri merasa penuh dengan dosa. Jika aku meninggal nanti, bagaimana nasibku?" Saya hanya tertawa dan berkata, "Bodoh, tidak ada orang sepertimu di lingkungan ini. Lihatlah adikmu Sinta, betapa keras kepala dan berbedanya dia." Tingkah laku Sinta menjadi semakin mencurigakan. Dia sering mengurung diri di kamarnya sampai larut malam. Dan terkadang, suara-suara aneh terdengar dari dalam. Beberapa orang mulai berbisik-bisik. Tetapi karena rasa hormat pada keluarga Aisyah, tidak ada yang berani bicara terbuka. Suatu sore, ketika saya dan Aisyah duduk di halaman bangunan, dia berkata dengan serius, "Ratna, ada sesuatu yang harus kukatakan tentang Sinta. Ini masalah besar. Orang tua kami harus tahu." Saya bertanya, "Kenapa tidak kamu katakan sendiri?" Dia menjawab perlahan, "Jika Sinta tahu aku mengadu, kebencian di rumah ini akan meledak. Dia sudah menganggapku sebagai musuh. Tolong, sampaikanlah hal ini kepada ayah dan ibu. Mungkin mereka bisa segera menikahkan Sinta, atau setidaknya bertanya apa yang sebenarnya dia lakukan." Saya memegang tangannya dan bertanya, "Katakan, ada apa sebenarnya?" Aisyah menoleh ke sekeliling seolah takut ada yang mendengar, lalu berbisik, "Sinta berada di jalan yang salah. Aku sudah menasihatinya berkali-kali, tapi dia tidak mau mendengar." Tiba-tiba Sinta muncul, dan Aisyah memberi isyarat agar saya diam. Saya menanggapi hal itu dengan serius. Namun pada saat itu, keluarga saya harus pergi ke desa selama 2 hari, karena paman ayah saya sakit keras. Saya berkata pada Aisyah, "Kita bicara lagi setelah aku kembali. Jangan khawatir." Saat perjalanan pulang dari desa, bus kami berguncang hebat karena gempa bumi yang kuat. Hati saya diliputi kegelisahan yang aneh. Begitu sampai di lingkungan kami mendapati pemandangan yang menghancurkan hati. Gempanya sangat kuat, hingga salah satu atap bangunan kami runtuh. Itu adalah kamar tempat Aisyah berada. Ruangan itu telah berubah menjadi puing-puing. Bagian bangunan lain masih berdiri, tapi kamar Aisyah hancur total. Mendengar itu, dunia seolah runtuh di bawah kaki saya. Sahabat terbaik saya, saudara saya, telah tiada. Melihat kondisi orang tua Aisyah, hati saya hancur. Jenazahnya dibawa ke sebuah rumah besar yang disebut pendopo, untuk upacara terakhir, karena bangunan kami sudah tidak aman lagi. Seorang bibi yang datang dari desa mengambil tanggung jawab untuk memandikan jenazah. Dia bercerita bahwa keinginan terakhir Aisyah adalah agar jenazahnya tidak dilihat oleh siapapun, karena dia sangat menjaga kesucian dan hijabnya. Namun, saat prosesi mandi dan mengkafani, keanehan terjadi. Bibi itu berteriak bahwa kain kafannya robek. Kami semua terkejut karena kain itu baru dan kuat. Kain kafan kedua dibawa, tapi tiba-tiba terbakar seolah-olah lidah api menyentuhnya. Kondisi bibi itu memburuk karena ketakutan. Dia terus berteriak memohon perlindungan Allah. Ibu saya dan bibi lainnya mencoba lagi, tapi hasilnya selalu sama, robek atau terbakar. Kami mulai membaca surah Yasin dan surah Rahman, memohon kepada Allah, namun keanehan tidak berhenti. Orang-orang mulai berbisik jahat. Ada yang menuduh Aisyah sebenarnya melakukan perbuatan buruk di belakang kita semua. Saya terdiam, tidak percaya, karena Aisyah adalah malaikat bagi saya.
Akhirnya, mereka mencoba mengangkat jenazah dari tempat tidur. Tapi jenazah itu seolah-olah menempel erat, seolah ada kekuatan gaib yang menahannya. Hingga akhirnya, ulama besar Kiai Mansur dipanggil. Beliau datang dengan wajah serius, namun penuh keyakinan. Begitu tangan beliau menyentuh jenazah itu, kain penutup wajahnya tersingkap. Dan apa yang terlihat membuat semua orang memekik ketakutan. Itu bukan Aisyah, melainkan Sinta. Semua orang terperanjat. Saya segera mencari tahu di mana Aisyah, ibunya. Ternyata mereka tidak ada di rumah sakit. Ayah Aisyah yang berdiri dengan hancur, akhirnya menceritakan kebenaran pahit itu. Beliau berkata, "Kedua putriku telah tiada. Aisyah sebenarnya sudah saya kirim ke rumah kakeknya di desa pagi itu, dan dia wafat di sana. Makamnya di desa mengeluarkan aroma harum, karena dia masih anak yang saleh. Tapi Sinta, dia berada di jalan yang salah. Dia melakukan hal buruk di rumah ini. Malam itu dia membawa seseorang masuk ke kamarnya secara sembunyi-sembunyi. Saat gempa terjadi, Sinta, pria itu, dan kamar itu runtuh. Wajah Sinta memiliki tanda-tanda yang mengerikan, seperti bekas hukuman. Saya malu. Jadi saya mencoba menguburkannya dengan identitas Aisyah, agar nama baik keluarga terjaga." Kiai Mansur berkata dengan tegas, "Anda telah mencoba menutupi kebenaran, dan hampir mencemarkan nama baik putri Anda yang saleh, tapi Allah tidak membiarkannya." Akhirnya Sinta dimakamkan dengan semestinya. 2 hari kemudian, saya pergi ke makam Aisyah di desa kakeknya. Suasananya sangat tenang, seperti sepotong surga di bumi. Dari makamnya tercium aroma harum yang luar biasa, yang belum pernah saya cium sebelumnya. Aroma itu meresap ke dalam jiwa saya. Saya duduk di sana mengenang tawanya dan kebaikannya. Setiap kali saya ke sana, aroma harum itu masih ada, seolah Aisyah hadir di samping saya. Dikatakan bahwa hidup mungkin tidak bisa menunjukkan siapa yang benar-benar baik atau buruk, tetapi kematian pasti akan mengungkap segalanya. Aisyah seolah ingin menunjukkan kebenaran tentang adiknya, bahkan setelah dia tiada. Ini adalah kejadian yang tidak akan pernah dilupakan oleh siapapun di lingkungan kami. Orang tua mereka masih tinggal di sana, namun wajah mereka selalu diliputi mendung kesedihan. Yang tersisa hanyalah aroma kebaikan Aisyah dan kisah tentang kesalahan Sinta. Semoga Allah menjauhkan kita dari dosa dan selalu dalam lindungannya. Amin.